Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FE22 dan B4 ingin mempresentasikan final project kami, yaitu Serum Gusko Remedial ID. Di sini ada timnya, terdiri dari 3 front end dan 3 back end. Ini tools yang kita gunakan, ada management plan, ada Bluewit, database, deploy. Apa sih itu Remedial ID? Remedial ID itu adalah website informasi yang menghasilkan pengetahuan dan pendekatan seni dan literasi yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan kemampuan siswa. Pain point-nya sendiri itu terdiri dari 4. Yang pertama itu tidak semua memiliki gadget dan mengoperasikannya. Kedua, fitur-fitur yang ada tidak mendukung atau kurang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, siswa kurang memahami fitur yang ada dalam platform yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir itu kurangnya sosialisasi terhadap budaya yang ada di Indonesia. Fitur yang kita gunakan itu terdapat 5 fitur. Yang pertama itu ada register, login, pemilihan kelas dan pembayaran, video pembelajaran, dan artikel. Di dalam artikel nanti kita terdapat komentar atau forum diskusi. Nah, user target market yang kita gunakan itu ada pelajar berusia 16-19 tahun, laki-laki dan perempuan, dan daerahnya itu di Jabodetabek. Untuk timeline-nya sendiri, kita dimulai dari akhir bulan Mei dan selesai pada pertengahan bulan Juni. Selanjutnya, untuk manajemen plan, kita menggunakan aplikasi dari Trello. Untuk user flow-nya sendiri, kita ada fitur register login, lalu ada kelas pembayaran, ada video pembelajaran, serta fitur artikel. Untuk webform-nya sendiri, kita ada daftar masuk home, kelas pembayaran, dan artikel page. Yang selanjutnya yaitu ERD database. Pertama ada tabel user untuk menghandle bagian user. Yang kedua tabel kelas untuk menghandle bagian kelas. Yang ketiga ada kategori kelasnya. Yang selanjutnya ada tabel lokasi untuk tempat hanya beberapa wilayah yang tersedia. Yang selanjutnya ada artikel untuk menampilkan beberapa artikel dan berrelasi dengan tabel kategori. Yang selanjutnya ada tabel Mitrans untuk menghandle payment dengan Snap Mitrans. Sebelum masuk ke demonya, di sini saya akan menjelaskan tentang endpoint di dalam Postman. Yang pertama ada endpoint register. Di sini untuk melakukan register berdasarkan request yang diminta. Yang selanjutnya endpoint login nanti akan mengirimkan beberapa data, termasuk di dalamnya ada token untuk melakukan autorisasi. Berikut adalah contoh untuk melakukan autorisasinya. Pertama kita melakukan request dan yang diminta, selanjutnya kita send. Akan muncul token. Di sini token bisa kita copy dan kita masukkan ke endpoint yang akan kita tuju. Semisal kita mau menambahkan lokasi, kita masuk ke autorisasi, terus token tadi kita paste di sini, kita memasukkan request yang akan diminta, kita langsung send. Nah, di sini sukses add lokasi. Yang selanjutnya ada endpoint kategori. Di sini untuk melakukan CRUD bagian kategori. Yang selanjutnya ada endpoint payment. Di sini nanti akan melakukan request terhadap front end dan akan memunculkan respon yaitu token untuk melakukan setup di Mitrans-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa endpoint yang sudah dijelaskan oleh Mas Fadli. Yang pertama di sini ada endpoint kelas. Yang pertama jangan lupa untuk menambahkan authorization bearer token di sini. Selanjutnya memasukkan apa yang ingin kita masukkan pada tampilan kelas. Selanjutnya di sini ada
fungsi get data untuk menampilkan kelas yang sudah di post tadi. Selanjutnya di sini ada landing page. Pada get landing page ini untuk menampilkan landing page artikel yang sudah dibuat atau yang sudah di-post. Selanjutnya di sini ada detail page untuk menampilkan detail apa saja yang ada di artikelnya. Yang terakhir di sini ada endpoint artikel. Terus di sini ada data apa saja yang ingin dimasukkan ke endpoint artikel tersebut. Selanjutnya di sini ada di sini akan melakukan pendemoan website yang sudah dibuat. Baik, pertama-tama di sini tampilan awalnya itu diarahkan ke halaman login. Dan kalau kita nggak punya akun, kita bisa klik tombol daftar sekarang. Dan isi data-datanya, misalkan Nova @gmail. Masukkan password yang ingin digunakan, asal sekolah, alasan, dan alamat. Lalu klik tombol daftar. Setelah itu langsung diarahkan ke halaman login. Masukkan data yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah itu, klik tombol login, nanti bakal muncul token data dan sukses login. Langsung diarahkan ke dalam home. Nah, di home ini terdapat ada carousel. Di bawah carousel ini ada about dan bisa diklik button detailnya. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Ada pengertian tentang remedial dan tim. Setelah itu balik lagi ke beranda. Dan nanti ada materi tentang seni. Nah, materi tentang seni ini tuh ada 3 kategori, yaitu ada fundamental seni, tampilannya seperti ini, ada teori seni, dan ada praktek seni. Balik lagi ke beranda, di bawahnya itu ada program, ada kelas offline dan kelas online. Di bawahnya ada video pembelajaran yang bisa diklik juga di sini. Terus di bawahnya lagi ada materi tentang seni juga dan ada artikel. Baik, untuk program sini untuk mengakses pembelian kelas. Untuk pembelian kelas ini bisa diakses melalui beranda ataupun melalui navbar dari program. Oke, kita contohkan kita beli paket melalui beranda. Di sini ada tombol beli paket. Nanti diarahkan ke halaman pembelian paket. Di sini tersedia kelas offline dengan deskripsinya dan juga harganya. Kemudian juga ada deskripsi dari kegiatan itu apa aja dan juga profil dari pengajar yang akan mengajar nanti. Nah, di halaman ini juga user diminta untuk memilih pilihan waktu, mulai dari pilih mata pelajaran, kemudian pilih lokasi di mana tempat belajarnya, dan tanggal mulai kelasnya dimulai tanggal berapa, dan untuk waktunya pukul berapa. Kemudian klik selanjutnya. Setelah itu akan masuk ke tampilan pembayaran. Nah, di sini di tampilan pembayaran ini tersedia informasi kelas berupa paket yang dipilih tadi, kemudian juga nama dari pembeli paketnya atau user tersebut, disertai dengan harga dari total. Ketika sudah sesuai harganya, bisa centang saya telah membaca dan menyetujui syarat ketentuan, maka bisa untuk klik tombol bayar. Nah, setelah diklik akan muncul pop-up untuk melakukan pembayaran. Di sini juga tersedia siapa data pelanggan yang memesan. Nah, kita misal contohkan dengan melalui Kris.
Nah, nanti akan tertera QR code-nya dan di sini kita bisa melakukan simulator pembayaran dengan cara kita copy terlebih dahulu image address-nya, kemudian pergi ke website dari simulatornya. Ini simulator untuk kris. Nah, kita kopikan linknya, kemudian kita scan. Nah, nanti untuk pembayarannya kita bisa memilih mulai apa. Kita contohnya menggunakan Shopee, kita klik bayar. Nanti disuruh untuk memasukkan PIN-nya. Ini 1, 2, 3, sampai 6, kemudian klik konfirmasi. Dan nanti akan ada keterangan transaksi sukses. Boleh kembali ke remedial. Dan nanti setelah melakukan simulasi akan ada notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil dan untuk datanya itu akan masuk ke server dari Mitransnya. Seperti itu. Setelah user melakukan pembayaran, user bisa mengeksplor di bagian beranda, ada yang seni dan musik, lalu ada video pembelajaran, serta ada artikel. Di sini ditampilkan artikel terbaru. Kalau kita ingin melihat semua artikel seperti ini, data dari artikel ini telah diinputkan melalui API yang telah dibuat oleh tim backend. Kita contohkan. Untuk datanya seperti ini. Jika sudah selesai, kita bisa melakukan logout. Seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.